Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Hadirin ayyuhal ikhwa wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Kita bersyukur atas segala nikmat dan karunia-Nya. Allah Subhanahu wa taala masih menganugerahkan kepada kita sekalian nikmat Islam dan iman, yang kita harap nikmat ini terus menyertai kita sampai akhir hayat kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan orang-orang yang mengikutinya dengan baik hingga akhir zaman nanti. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran kita masih menjelaskan tentang kitab yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Ad-Da' wad-Dawa, penyakit dan juga obatnya. Dan kita telah selesai dari pembahasan tentang dampak-dampak buruk dosa dan maksiat. Kemudian setelah menjelaskan tentang dampak buruk dosa dan maksiat, penulis rahimahullah ini menjelaskan tentang hukuman, hukuman yang dapat menimpa orang yang berbuat maksiat. Dan juga penulis menjelaskan di sini bagaimana hukuman syar'i itu adalah hukuman yang sangat berkesesuaian sekali, yang akan menutup banyak pintu dari keburukan, yang menetapkan hukum dengan keadilan sesuai dengan pelanggaran dan dosa yang dilakukan. Penulis menjelaskan di sini kepada kita sekalian untuk kita perhatikan dan agar menambah keimanan kita untuk lebih yakin lagi terhadap apa yang menjadi syariat Allah, ketetapan syariatnya dari hukum-hukum syariatnya. Karena Allah SWT tidak tetapkan dan turunkan itu semua kepada kita kecuali dengan keadilan, dengan hikmah, dengan kasih sayangnya, yang pastinya akan menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta kalau itu adalah perkara yang dipraktekkan, yang dilaksanakan, yang diaplikasikan di dalam kehidupan kita, yaitu hukum yang datang dari Rabbul Alamin, pencipta, penguasa, pengatur, dan yang merajai segala sesuatunya di alam semesta ini. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, Imam Ibnu Qayyim juga menjelaskan di sini tentang hukuman yang Allah tetapkan bagi pelaku dosa dan maksiat. Terbagi menjadi dua, ada hukuman syar'i atau hukuman qadari. Hukuman yang sifatnya syar'i dari ketetapan yang Allah tetapkan dalam syariatnya. Kemudian hukuman yang sifatnya qadari, yaitu ketentuan hukum yang Allah jadikan di alam semesta ini dari akibat buruk dosa dan maksiat. Dan beliau menjelaskan di sini bahwasanya kalau ditegakkan hukum syar'i kepada seorang yang melakukan dosa dan maksiat, maka ini akan mengurangi apa yang menjadi hukuman qadari yang dapat menimpa seseorang di dalam kehidupannya, dari keburukan-keburukan. Dan beliau juga menjelaskan di sini hampir tidak kita dapatkan bahwasanya Allah mengumpulkan pada diri seorang hamba dua hukuman, kecuali salah satu hukuman itu memang belum memenuhi dan tidak cukup untuk menghukumi seorang pelaku dosa maksiat. Hampir-hampir tidak kita dapatkan
ya, Allah menetapkan dua hukuman pada diri seseorang. Kalau Allah sudah tetapkan satu hukuman dari akibat buruk dosa dan maksiatnya, maka Allah angkat dari hukuman yang lainnya. Misal orang yang sudah terkena hukum dari hukum syariat yang ditegakkan oleh pemerintah yang sah, ya, ketika dia melakukan pelanggaran perbuatan dosa dan maksiat, maka dengan sendirinya Allah SWT akan hindarkan dia dari dampak buruk ketetapan Allah SWT bagi pelaku dosa dan maksiat di dalam ketetapan yang terjadi di alam semesta ini, ya. Nah, ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Kemudian beliau menjelaskan di sini, yang berbahaya adalah ketika ketetapan syar'i itu dijauhi, dihilangkan dan tidak direalisasikan, ya. Justru lebih buruk, dampak buruknya kalau ketetapan syar'i dari hukuman Allah kepada pelaku dosa dan maksiat itu tidak ditegakkan, maka bisa jadi hukuman yang sifatnya qadari bukan hanya menimpa para pelaku dosa saja, para pelaku maksiatnya saja, tapi bisa menimpa keseluruhan orang-orang yang ada di sekitar. Dan ini diantara apa yang menjadi sunnatullah, ketetapan Allah yang terjadi di alam ini, bahwasanya satu keburukan, perbuatan dosa dan maksiat yang dilakukan oleh sebahagian, di mana sebahagian lain tidak menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, dengan sebab keburukan yang terjadi itu, maka kalau Allah timpakan, ya, siksanya, hukumannya itu bukan hanya menimpa si pelaku dosa dan maksiat saja, tapi juga menimpa orang-orang yang ada di sekitarnya yang tahu melihat maksiat tersebut dan tidak menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, tidak menegakkan apa yang dibebankan oleh syariat kepada mereka, ya. Ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau rahimahullah juga menjelaskan di dalam kitabnya ini, penjelasan masih berkaitan dengan al-uqubah syar'iyyah wal qadariyah. Beliau rahimahullah menjelaskan, wa qad taqaddama anna al-uqubata syar'iyyah syara'aha Allah Subhanahu wa taala ala qadri mafsadatid dzamb. Telah kita lalui, ya, penjelasan bahwasanya ketetapan syar'i dari hukum Allah dalam syariatnya bagi pelaku dosa dan maksiat itu tidak ada yang keluar dari batasan, sesuai dengan kadar dosa dan maksiat yang dilakukan, dan kalau itu ditegakkan maka akan menciptakan kebaikan yang sangat besar berupa menutup pintu keburukan dan membuka seluas-luasnya pintu kebaikan, ya. Kemudian beliau juga mengatakan di sini, wa ja'alaha Allah subhanahu thalathata anwa'. Kalau kita perhatikan hukuman syar'i yang sudah ada ketetapan pelaku akan mendapatkan seperti apa dari hukuman, maka bentuknya tiga. Yang pertama al-qatla wal qat'a wal jilda, yaitu ditumpahkan darahnya, pemotongan atau dicambuk. Jadi kalau kita perhatikan sanksi hukum dari syariat, ya, bagi pelaku dosa dan maksiat, ada yang sifatnya dibunuh atau dipotong anggota tubuhnya atau dia dicambuk, ya. Dan Allah SWT tidak menjadikan pembunuhan sebagai satu hukuman bagi pelaku dosa dan maksiat, kecuali ketika dosa dan maksiat itu adalah dosa dan maksiat yang paling tinggi dan berat, seperti kekufuran dan yang mendekat dengannya, ya, kekufuran dan yang mendekat dengannya, seperti orang yang murtad dari agama, kemudian orang yang membunuh, ya, orang lain dari kaum muslimin tanpa alasan yang benar, maka tidak ada hukuman berupa dibunuh pelakunya. Oleh syariat ini ditetapkan hukumannya kepada mereka, kecuali dosanya itu memang kelas berat, kekufuran atau yang setingkat dengan kekufuran,
ya. Kemudian di antara yang dapat hukuman bunuh juga adalah zina, tentu bagi pelaku zina yang sudah melaksanakan pernikahan. Kemudian liwat, ya, liwat, ini hubungan sesama jenis. Nah, hukuman-hukuman yang ditetapkan dengan ditiadakan nyawa pelakunya, ya, ini memang karena keburukan, dampak buruk yang tercipta karena dosa dan maksiat itu sampai pada ranah keagamaan, akan membuat rusak agama seseorang. Kekufuran jelas, kesyirikan, kekufuran, murtad jelas, agama, din. Pembunuhan pun demikian, kata Nabi yang mulia alaihissalam, seorang berada dalam keluasan pada agamanya selama dia tidak menumpahkan darah yang haram, ya. Kemudian liwat ini adalah suatu perbuatan dosa, ya, di mana si pelakunya biasanya hatinya itu tertutup oleh cinta buta, hawa nafsu yang biadab, cinta pada kotoran yang tidak masuk akal untuk diterima oleh manusia yang sehat, ya. Maka ini jelas menunjukkan kekurangan, bahkan ketiadaan apa yang menjadi kecemburuan, keagamaan yang ada pada diri seseorang, dan keimanan yang menuntut untuk mencintai kebersihan, cenderung kepada sesuatu yang suci, bukan kekotoran yang seperti ini. Kemudian zina, bagi pelaku zina yang telah melaksanakan pernikahan, menunjukkan bagaimana sangat lemahnya keagamaan dirinya, sehingga dia rela untuk atau lebih mendahulukan melakukan perbuatan zina yang dia tahu bahwasanya apa yang dia rasakan dari kenikmatan itu sesaat. Maka hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah SWT, perbuatan atau hukuman yang terdapat hukuman bunuh kepada pelakunya, biasanya kerusakan itu berat, baik kerusakan yang akan menimpa kepada agama seseorang atau kerusakan yang akan menimpa kepada kehidupan sosial masyarakat yang dampaknya buruk, seperti liwat, seperti zina. Itu kan dampak sosialnya buruk, seperti kacaunya nasab, terputusnya nasab, ya, ini dampaknya buruk sekali, sehingga hukumannya itu sangat berat sampai pelakunya itu diancam untuk ditumpahkan darahnya, ya. Nah, ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah SWT. Kemudian penulis juga rahimahullah ini menjelaskan Rasulullah SAW ketika ditanya dosa apa yang paling besar, maka Nabi menjelaskan dosa yang paling besar adalah perbuatan syirik. Anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Engkau membuat tandingan bagi Allah dalam ibadah yang engkau lakukan, padahal Allah lah penciptamu, ya. Kemudian setelah itu Nabi SAW menjelaskan dosa yang paling berat berikutnya adalah membunuh, ya, anak sendiri karena khawatir anak tersebut akan membawa atau mengakibatkan kemiskinan bagi keluarga, ya. Kemudian setelah itu Nabi SAW menjelaskan dosa yang paling besar adalah zina, khususnya perzinahan seseorang kepada tetangganya sendiri. Nah, kata Imam Al-Qayyim, wa Nabi SAW dzakara min kulli naw'in a'la liyutabiq jawabuhu su'ala sa'il. Nabi SAW mengurutkan jawaban beliau, ya, sehingga berkesesuaian dengan maksud si penanya ketika bertanya dosa apa yang paling besar. Maka Nabi sebutkan yang paling tertinggi yang berada pada puncak keburukan, dan itu adalah kesyirikan, ya. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, kemudian selanjutnya Nabi SAW menyebutkan dosa yang paling besar selanjutnya, yaitu dosa yang memang dampak buruknya atau menjadi jenis dosa yang sangat besar, yaitu menumpahkan darah, ya, menumpahkan darah. Kemudian dari segi jenis yaitu dosa yang keburukannya juga dampaknya sangat berat, yaitu nasab. Bayangkan ketika seorang berzina, menzinahi tetangganya, apa yang akan terjadi dampak sosial masyarakat, ya, kekacauan, bahkan akan terjadi pertumpahan darah, ya. Seorang melahirkan anak yang ternyata anaknya itu mirip tetangganya, yang ternyata anaknya itu
mirip tetangganya yang dia kenal dan dia tidak mirip bapaknya. Wah, ini akan menimbulkan keburukan yang sangat besar. Ya, maka Nabi SAW mengurutkan dan menyebutkan tentang dosa, mengurutkan dari yang paling besar, kemudian yang selanjutnya dan setelahnya, ya, dilihat dari kejelekan dari dosa itu dan juga dampak buruknya bagi keumuman kehidupan sosial masyarakat. Ya, beliau menjelaskan yang pertama itu adalah syirik, yang kedua membunuh, menumpahkan darah, terutama menumpahkan darah anak sendiri. Karena takut anak itu membawa dampak kemiskinan. Bayangkan, ya, sedangkan dia sendiri tidak menjamin, ya, bukan menjadi penjamin makanan bagi dirinya. Bagaimana dia mengkhawatirkan anaknya yang dia juga bukan penjamin makan anaknya? Yang menjamin adalah Rabbul Alamin. Ya, kalau memang anaknya harus dibunuh, dia yang harus dibunuh juga. Karena dirinya juga yang pastinya akan mengakibatkan kesusahan pada kehidupannya yang harus dan butuh kepada makanan tersebut. Kenapa malah anaknya yang dia bunuh? Belum lagi si anak ini di mana apa yang Allah tetapkan pada hati para orang tua berupa belas kasih sayang kepada anak. Anak yang ditumpahkan darahnya menunjukkan bapak ini memang atau orang tua ini orang tua yang sangat beringas sekali, tidak memiliki belas kasih walaupun kepada orang yang seharusnya sangat dia kasihi, ya. Sehingga wajar dia menjadi dosa yang sangat besar, ya. Kemudian juga setelah itu zina, ya. Nah, hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah SWT, beliau menjelaskan, ya, di sini fazina bil mar'atil lati laha zaujun a'dham ithman wa uqubatan min allati la zauja laha. Menzinahi atau berzina dengan wanita yang sudah memiliki suami lebih berat dosanya daripada berzina dengan wanita yang tidak memiliki pasangan. Karena dengan menzinahi wanita yang memiliki pasangan itu terdapat dua kejelekan, bukan hanya kejelekan terkait dengan si wanita yang dizinahi, tapi juga kehormatan suaminya, ya, kehormatan rumah tangganya, ya. Kemudian juga nasab yang dapat rusak dan kacau dengan sebab perzinahan tersebut, serta dampak buruk yang lainnya yang terjadi, ya, dengan sebab perzinahan ini. Kemudian ditambah lagi ternyata si yang dizinahi adalah istri tetangganya. Walhal tetangga itu adalah orang yang memiliki hak besar untuk kita perlakukan dengan baik, sebagaimana datang keterangannya dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Al-Imam Al-Qayyim menjelaskan fazina bimi'ati imra'atin la zaujalaha aisar indallah minazina bimra'atil jar. Zina dengan 100 wanita yang tidak memiliki suami itu lebih ringan daripada menzinahi istri tetangganya sendiri. Ini kenapa? Karena dampak kerusakan itu yang sangat berat, ya. Kalau tetangganya itu bahkan adalah saudara atau kerabatnya sendiri, lebih jelek lagi keburukannya, ditambah dan berlipat ganda lagi keburukannya karena dampak buruknya itu tentu lebih berlipat ganda, ya. Kemudian ketika tetangga yang dizinahi juga ternyata suaminya adalah orang yang jihad fisabilillah, orang yang taat, orang yang menuntut ilmu yang harus keluar rumah, ya, dan jihad fisabilillah ini lebih buruk lagi. Dan terdapat keterangan hal ini dari Nabi yang mulia alaihi wasallam, ya, bahwasanya orang yang menzinahi seorang wanita atau berzina dengan seorang wanita yang suaminya pergi jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka si pezina ini nanti akan dipanggil, diberhentikan, ditahan. Kemudian dikatakan kepada si pezina ini yang menzinahi wanita, seorang yang jihad fisabilillah, khudh min hasanatih ma syi'ta. Silahkan kau ambil kebaikan orang ini dari apa yang kau mau, karena dia dahulu telah menzinahi istrimu dalam keadaan kamu sedang berjuang di jalan Allah, ya. Maka Nabi bersabda, fama dhannukum, kira-kira gimana pendapat kalian, kira-kira gimana pandangan kalian kalau ada seorang dalam keadaan seperti itu di saat dimana semua butuh bekal kebaikan yang mereka bawa dan dibukakan kesempatan untuk mendapatkannya, ya, dibukakan kesempatan untuk mendapatkannya, tentu dia tidak akan lewatkan kesempatan ini, ya. Maka ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Kemudian lebih buruk lagi ketika perzinahan itu dilakukan kepada wanita yang memiliki hubungan rahim. Ya, maka bukan sekedar merusak kehormatan tapi memutus hubungan rahim, di mana memutus hubungan rahim ini diantara dosa yang besar juga dalam agama kita. Dan kalau ternyata si pezina ini juga adalah ajus, orang tua, lebih berat lagi, karena terdapat keterangan orang yang tua berzina, Allah tidak akan lihat dan tidak akan ajak bicara dia. Ya. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, ditambah lagi kalau ternyata perzinahan itu terjadi di bulan yang haram. Ya, bulan yang harusnya dimuliakan. Seperti Ashhurul Hurum, bulan-bulan haram, yaitu bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab, ya. Kemudian ada bulan Ramadan seperti ini, tentu ini lebih berat lagi dosanya, ya. Maka ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah SWT. Jadi ini dosa yang hukumannya adalah dibunuh, karena memang dampaknya sangat berat sekali. Dampaknya sangat berat sekali bagi agama dan kehidupan sosial masyarakat. Kemudian beliau rahimahullah selanjutnya menjelaskan tentang hukuman syariat sifatnya memotong anggota tubuh pelaku dosa dan maksiat. Tentu dalam hal ini yang terdapat keterangan dipotongnya anggota tubuh pelaku dosa dan maksiat adalah pelaku pencurian. Ya. Nah, pencuri di sini maksudnya adalah orang yang mencuri harta yang telah disimpan di tempatnya dengan baik, yang dia lakukan pengambilan tanpa hak itu secara diam-diam. Dia mengintip, dia masuk mengendap-endap, dia menaiki dalam keadaan orang-orang sedang tidak menyadari, sedang lalai dan seterusnya, ya. Maka fala tartafi' mafsadatu sariqatihi ilal qatl, walaupun keburukannya tidak sampai pada tingkatan melakukan pembunuhan, ya. Nah, hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, oleh sebab itu hukuman bagi yang seperti ini enggak sampai pada pembunuhan, karena memang dampak buruknya, atau dia tidak melakukan pembunuhan dan dampak buruknya tidak sampai seperti dosa yang mengakibatkan seorang itu terkena hukuman ditumpahkan darahnya, ya. Nah, kemudian juga dosa mencuri ini itu nggak akan tercover kalau dihukum hanya sekedar dicambuk, karena orang yang melakukan hal seperti ini, bagaimana dia memiliki niat kelicikan, mengendap-endap, yang menunjukkan niat dia. Kalau hanya sekedar dicambuk, maka ini nggak akan menimbulkan efek jerah, ya. Maka yang paling tepat adalah apa yang ditetapkan oleh syariat, yaitu dipotong, dipisahkan dia dengan salah satu anggota tubuhnya yang secara langsung menjadi pelaku dosa dan maksiat itu, yaitu salah satu dari kedua tangannya, ya. Nah, kemudian kalau hukuman itu berupa cambukan, itu biasanya adalah untuk dosa dan maksiat yang dampak buruknya merusak akal atau mengoyak kehormatan, ya. Contohnya adalah menuduh orang lain dengan zina tanpa bukti, atau minum khamr, ya. Maka dosa yang dampak buruknya membuat rusak, ya, akal sehat manusia, maka biasanya hukumannya ini hanya dengan cambukan. Maka ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Kemudian beliau menjelaskan, jadi penjelasan ini masih menjelaskan tentang hikmah berkesesuaiannya hukum Allah SWT, untuk kita tambah kecintaan kita kepada Allah dan agama Allah SWT yang mulia ini, untuk juga menjelaskan dan membuktikan ini agama yang benar dari sisi Rabbul Alamin, pencipta, penguasa, pengatur yang maha mengetahui tentang rincian apa yang ada pada makhluk-makhluknya, dan lebih tepat di dalam apa yang menjadi ketetapan dan keputusannya. Beliau juga menjelaskan, nah, hukuman-hukuman syar'i ini tidak keluar dari tiga ini: tumpah darahnya, atau putus salah satu anggota tubuhnya, atau yang ketiga dicambuk, ya.
hukuman syariat ya beredar pada 3 jenis ini ya. Kama daratil kafarat ala thalathati anwa ya. Sebagaimana juga beliau menjelaskan kafarat atau tebusan dari suatu dosa berlaku pada 3 bentuk ya, atau tebusan suatu dosa itu bentuknya bisa berupa membebaskan budak, memberi makan atau puasa. Ya, membebaskan budak, memberi makan atau puasa. Jadi hukuman syariat ada yang sifatnya hukuman kepada fisik, ada yang sifatnya kepada karakter ya seseorang, ya karakter seseorang, pendidikan pada karakter seseorang. Dan itu semua berada pada ketepatan. Kalau yang sifatnya pada pembentukan diri seseorang, hukumannya adalah hukuman dari dosa-dosa yang mengharuskan bayar kafarat, tebusan dari dosa. Seperti ada dosa yang tebusannya adalah seorang membebaskan budak atau memberi makan atau dia puasa ya. Ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah SWT. Beliau rahimahullah menjelaskan, "Tsumma innahu ja'ala dzunub thalathata aqsam." Allah menjadikan dosa itu terbagi menjadi 3 macam ya. Macam yang pertama adalah dosa yang memang ada hukuman hadnya ya, dimana tebusan semata itu tidak cukup ya. Fahadha lam yusra' fihi kafaratan iktifaan bil had ya. Enggak cukup seorang hanya menebus perbuatan dosa yang dilakukan dengan berbuat baik, karena ini enggak akan bisa menutupi. Jadi ada dosa yang memang hukumannya had. Ini berupa hukuman yang ditimpakan kepada badan si pelaku dosa tersebut. Yang kedua, hukuman yang memang nggak ada hukuman hadnya, tapi disyariatkan kafarat, tebusan bagi dosa yang dilakukan. Jadi ada hukuman yang memang langsung menyentuh badan si pelaku, ada hukuman yang sifatnya pembentukan jati diri dan karakter seseorang ya dari kafarat atau penebusan dosa ya. Seperti contohnya seorang melakukan hubungan suami istri di tengah hari bulan Ramadan. Ya, di tengah hari bulan Ramadan itu istrinya, nggak ada kehormatan yang dia rusak, ya. Akan tetapi dia telah melakukan pelanggaran dari apa yang Allah SWT larang. Maka bagi yang seperti ini, ya, ketika nggak memberikan dampak buruk yang meluas, tapi dia hanya berkaitan dengan pengendalian diri yang kurang di saat Allah perintahkan untuk dia meninggalkannya, maka lihat hukumannya adalah kafarat ya, dengan dia membebaskan budak atau dia berpuasa 2 bulan berturut-turut atau dia memberi 60 makan 60 orang miskin ya. Ini nggak ada hukuman hadnya yang menimpa badan, tapi sifatnya adalah kafarat ya. Seperti juga contohnya perbuatan zihar. Nah, zihar nggak ma'ruf ya di Indonesia. Seorang memposisikan istrinya seolah-olah seperti ibunya yang haram untuk dia gauli ya. Kemudian juga yang tidak ada hukuman hadnya seperti seorang bersumpah atau membatalkan sumpahnya ya, dan lain-lain ya. Nah, ada dosa yang memang tidak ada hukuman tersendiri dari hukum had atau kafarat, nggak ada. Hukuman hadnya nggak ada yang langsung menimpa badan ya. Kemudian pensyariatan tentang kafarat, tebusan dosanya pun nggak ada ya. Dan ini ada 2 macam. Yang pertama adalah perbuatan dosa di mana pendorongnya itu ya, atau di mana perbuatan itu secara manusiawi sudah terdapat penghalang besar untuk melakukannya. Sudah cukuplah keadaan dirinya sebagai manusia seharusnya menghindarkan dan menjauhkan dia dari perbuatan itu. Seperti contohnya dosa ini adalah seorang makan kotoran ya, minum air seni ya, atau darah. Ini secara tabiat ya, seorang melakukan itu sudah tekanan batin dia. Makanya nggak ada hukuman had dan kafarat tertentu. Ya, secara batin seorang manusia
ya, naluri mereka ini adalah perbuatan yang sangat menjijikan. Ya. Dengan dia bertahan menahan tekanan batinnya itu sudah cukup menjadi hukuman buat dia, sehingga nggak ada hukuman had atau kafarat tertentu dalam agama ini. Ya. Kemudian yang tidak ada hukuman had dan kafarat tersendiri adalah dosa yang keburukannya itu ringan dampak buruknya. Ya. Makanat mafsadatuhu adna min mafsadati ma rattaba alaihi al-had. Ya. Adalah dosa yang keburukannya di bawah dampak buruknya dosa-dosa yang memang ada hukuman had. Contoh misalnya apa? An-nadhar, melihat kepada wanita yang bukan mahram, melihat aurat ya kepada wanita yang bukan mahramnya. Wal qublah, ya, walams, sekedar pegang-pegangan atau muhadatsah, bercakap-cakap berlebihan antara laki-laki dan wanita yang bukan mahramnya, ya. Dan yang seperti ini, ya, ini memang secara dampak buruk tidak sebesar dosa-dosa yang ada hukuman tersendiri dari agama kita, baik had ya ataupun kafarat, ya. Nah, kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah SWT, beliau juga menjelaskan di sini, ya, kembali. Nah, untuk hukuman yang sifatnya kafarat, dosa yang sifatnya yang terkena kafarat tebusan bagi pelakunya, ada 3 macam dosa. Ya, dosa yang pertama, makana mubahal asal, thumma urida tahrimuhu fabasharahu fil halati allati urida fiha tahrim. Dia melakukan pelanggaran terhadap sesuatu yang memang asalnya mubah. Asalnya mubah boleh, kemudian datang pembatasan untuk mengendalikan diri di suatu waktu, di suatu kesempatan, dan dia tidak bisa mengendalikan, dia langgar, tapi memang pelanggaran itu hukum asalnya tadinya adalah boleh, ya. Seperti tadi, ya, seorang misalnya melakukan hubungan suami istri di siang hari Ramadan sedang puasa, ya asalnya mubah, asalnya boleh memang, tapi dia langgar, ya. Nah, dosa yang seperti ini biasanya hukumannya adalah kafarat. Seorang tidak mampu mengendalikan diri terhadap sesuatu yang sudah dibatasi pada satu waktu, pada satu saat, walaupun yang terlarang itu memang tadinya boleh, ya. Ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Nah, oleh sebab itulah ini juga menjadi alasan, ya, sehingga sebagian fuqaha, ahli fikih, itu menetapkan bagi orang yang menggauli istrinya yang sedang haid, ya, kan ini tidak boleh, maka bagi mereka terkena kafarat, ya, dan kafaratnya itu dia sedekah 1 dinar atau setengah dinar, ya. Dan memang ada riwayat dari Ibnu Abbas tentang masalah hukuman ini, walaupun Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan la yasih, tapi ini nggak sah, ya, nggak sah. Mungkin beliau tidak menganggap keabsahan apa yang datang keterangannya dari Ibnu Abbas tadi, ya, bahwasanya yang menggauli istrinya sedang haid, ya kan, itu harus membayar kafarat infak 1 atau setengah dinar. Kemudian dirincikan 1 dinar kalau haidnya itu masih di awal, masih banyak-banyaknya, setengah dinar kalau itu di akhir-akhir, ya. Ini sebagian fuqaha memang menetapkan itu, di mana menggauli istri asalnya mubah, boleh, tapi pada suatu keadaan ini dibatasi oleh syariat. Seorang nggak mampu mengendalikan dirinya, akhirnya terkenalah hukum tebusan dari pelanggaran yang dia lakukan, ya. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dosa maksiat yang hukumannya kafarat biasanya adalah dosa ma'aqadahu lillah min nadrin au halfin billah min yamin. Dosa terkait apa yang diikrarkan yang menjadi janji seorang kepada Allah, ya, seperti sumpah, ya, atau nadar. Kemudian dia tidak konsisten dengan apa yang menjadi ikrar sumpah atau nadarnya tersebut,
ya, dia langgar apa yang menjadi ikatan yang dia ikat sendiri kepada Allah dari nazar atau sumpah, maka ya pelanggaran ini membebani hukuman bagi seorang berupa kafarat atau tebusan dosa. Oleh sebab itulah kafarat sumpah ya atau nazar ini disebut tahillah, pelepasan. Ya, ini pelepasan seseorang ya apa yang telah dia ikat kepada Allah SWT, maka dia bayar kafarat ya. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah SWT. Kemudian yang ketiga ya, di antara sifat dosa yang terdapat hukuman syariat berupa tebusan, matakunu fihi jabiratan limafat, suatu kafarat untuk menutup kekurangan dosa atau kekurangan yang telah dia lakukan, celah dari amal yang dia lakukan ya, atau suatu lubang ya yang telah memang terjadi ya, dia sebagai jabirah, yakni penutup ya. Seperti contohnya kafarati qatl khata, kafarat orang yang membunuh nggak sengaja ya, dia nggak sengaja, nggak ada niat untuk membunuh ya, walaupun dia nggak dosa. Misal contohnya dalam masalah ini ya, seorang melakukan sesuatu yang dia boleh untuk melakukan hal tersebut ya, kemudian secara tidak sengaja bukan karena kelalaiannya ya, mengenai saudaranya dan buat saudaranya itu mati. Dia nggak sengaja, dia nggak dosa karena ketidaksengajaannya, tapi akhirnya dia terbebani untuk kafarat ya dari pembunuhan yang dia lakukan tersebut ya. Seperti juga contohnya kafarat seorang membunuh hewan buruan yang tidak boleh dia bunuh ketika itu ya, maka kafarat ini sifatnya adalah menutup kekurangan yang terjadi yang dia lakukan tanpa kesengajaan ya. Maka ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah SWT. Kemudian kata Imam, wala yajtami'ul haddu wa ta'dzir fi ma'siyatin bal in kana fiha haddun uktufiya bihi wa illa uktufiya bi ta'zir wala yajtami'ul haddu wal kafarah fi ma'siyatin bal kullu ma'siyatin fiha haddun fala kafarata fiha wa ma fihi kafaratun fala hadda fihi. Nah, lihat, perhatikan. Dan biasanya ya bentuk-bentuk hukuman syariat itu ya hanya satu untuk perbuatan yang dilakukan. Nggak akan berkumpul misalnya seorang terkena hukum had tapi terkena hukum takzir juga. Ya, ini hukuman dari ijtihad hakim ya yang memutuskan hukum. Dia kena hukum had tapi kena tambahan hukum takzir juga. Ya, ini nggak berkumpul dari dua hukuman itu kepada satu pelaku dosa ya. Juga misalnya hukuman had dan kafarah ya, hukuman had dan juga tebusan dosa biasanya nggak berkumpul. Kalau sudah terkena kafarat nggak ada hukum hadnya, kalau sudah kena had nggak ada kafaratnya ya, seperti itu. Nah sekarang masalah takzir dan kafarat dalam satu maksiat ya yang tidak ada hukum hadnya, apakah bisa dikumpulkan juga? Jadi gini, jadi hukuman itu dalam agama kita ada hukuman yang memang sudah ditentukan. Yang sudah ditentukan adalah hukuman had dan juga kafarat. Dan tadi sudah dijelaskan yang ada hukuman hadnya dosanya seperti apa. Yang ada hukumannya berupa tebusan itu dosanya seperti apa. Nah ada lagi satu hukuman adalah ta'dzir. Ta'dzir itu adalah satu hukuman yang berasal dari ijtihad hakim dalam rangka menutup pintu keburukan dan membuat jera pelaku hukum yang memang suatu perbuatan dosanya nggak ada hukuman had tersendiri dan nggak ada kafarat tersendiri, tapi dari segi dampak memang ada yang sesuai dengan sejalan dengan yang ada hukuman hadnya atau yang ada kafaratnya. Maka ini dikembalikan kepada ijtihad hakim. Ijtihad hakim. Contoh misalnya dalam hal ini korupsi. Korupsi itu nggak ada hukum hadnya karena dia bukan pencurian yang dilakukan diam-diam. Ya, dan juga korupsi itu adalah mencuri dari harta yang milik umumnya manusia dan dia termasuk bagiannya. Jadi dari satu sisi dia juga punya hak untuk itu, walaupun dia ambil secara zalim. Jadi korupsi itu nggak ada hukum hadnya, yang nggak ada kafaratnya juga.
Nah, kembalikan hukumnya ta'zir. Apa yang menjadi ijtihad hakim. Ketika dampak buruknya lebih buruk bahkan mungkin dari sekedar pencurian biasa, bahkan hukumannya bisa lebih buruk dari sekedar mencuri dipotong tangan, bisa sampai bunuh. Nah, ini hukum ta'zir. Ini hukuman itu ada 3, had, kafarah, dan ta'zir. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Ibnu Qayyim, nggak akan berkumpul antara had dengan kafarah, had dengan ta'zir, nggak akan berkumpul. Kalau sudah ada satu, yang lain nggak ada. Kalau ada hukuman kafarat, pasti nggak ada hadnya. Kalau sudah ada ta'zir, nggak ada hadnya. Udah ada had, nggak usah ada ta'zir. Begitu sebaliknya. Nah, sekarang masalahnya antara ta'zir dan kafarah. Ya, ta'zir dan kafarah. Jadi had dan ta'zir tidak berkumpul, begitu juga had dengan kafarah. Had tidak akan berkumpul dengan 2 macam hukum, yaitu kafarat atau ta'zir. Nah, masalahnya antara ta'zir dengan kafarah, apakah bisa berkumpul? Jadi selain seorang itu terkena hukum kafarat, dia terkena hukum ta'zir juga. Apakah bisa seperti ini? Nah, kata Imam Ibnu Qayyim, fihi wajhan. Dalam hal ini ada 2 sisi untuk kita perhatikan, ya. Contohnya, wa hadza kal wat' fil ihram was siyam. Wat'il haid, seperti seorang menyetubuhi ketika dia atau bersetubuh ketika dia dalam keadaan ihram, bersetubuh kepada wanita yang halal, ya. Tapi dia lagi ihram atau dia lagi puasa, atau seorang menyetubuhi istrinya sedang haid, ya. Kalau kita bebankan baginya kafarat, ya, kalau dia sudah terkena beban kafarat, maka faqil yajib ta'zir. Harus ada ta'zir juga. Selain kafarat, sebagian ulama mengatakan harus ada ta'zir juga. Kenapa? Karena dia telah melanggar kehormatan yang harusnya untuk dia jaga, ya. Yang harus dia jaga, seperti kehormatan dia sedang dalam keadaan ihram, kehormatan puasanya, ya, seperti itu. Sebagian lagi para ulama mengatakan nggak ada ta'zir, kan sudah ada kafarat, cukup dengan kafarat, ya, karena inilah yang diinginkan. Jadi penggabungan antara kafarat dengan ta'zir berselisih para ulama, ya, berselisih para ulama dalam hal ini. Nah, tentunya perselisihan itu melihat dari maksud pembebanan hukum itu adalah untuk memberi efek jerah. Kalau seorang sekedar terkena kafarat, sedangkan dia dalam keadaan kaya raya, dia mampu untuk berbuat ini dan itu, nanti dia langgar lagi. Akhirnya nggak ada kejeraan dari dia. Nah, hakim yang tahu orang yang seperti itu, ya, punya hak untuk melakukan takdir sehingga orang itu tidak meremehkan dengan sebab dia punya banyak harta untuk bayar kafarat-kafarat. Ya, sebagian lagi mengatakan enggak, udah ada hukum kafarat dalam agama, nggak usah ditambah ta'zir, karena memang itu hukumannya, terserah dia mau jadi orang kaya atau orang miskin, ya, seperti itu. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu berkait hukuman syar'i 3. Hukuman syar'i itu 3, dan hukuman syar'i itu berada pada ketepatan untuk maslahat, untuk menutup setiap pintu keburukan, ya. Maka ya, kalau dilaksanakan dengan baik akan tercipta kemaslahatan yang besar bagi manusia pada umumnya, ya. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya, ya, hukuman yang Allah tetapkan ada yang sifatnya al-uqubat qadariyah, hukum qadari, apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan yang menjadi sunnahnya, sunnatullah di alam semesta ini, ya. Seperti misalnya bencana, ya, kemudian huru hara, pemimpin yang zalim, ya, kemudian musibah dari kesempitan hidup, ya, yang Allah SWT takdirkan, ya, di alam ini bagi para pelaku dosa dan maksiat. Nah, uqubat qadariyah, ya, terbagi menjadi 2. Ada yang menimpa badan, ya, ada ya badan atau harta yang sifatnya material, ada yang menimpa hati dan jiwa, ya. Hukuman qadari, ya, yang sifatnya sunnatullah bagi pelaku dosa dan maksiat, ada yang sifatnya hukuman kepada kepribadian hati, karakteristik seseorang, moral, ya. Yang kedua, ada yang sifatnya menimpa material, berupa sakit yang menimpa badannya atau kekurangan harta, bencana, musibah yang menimpa. Nah, ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Apa yang Allah tetapkan bagi hati,
hukuman dari dosa dan maksiat terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama, alamun wujudiyah yudrab bihal qalb, rasa sakit yang memang dirasakan, yang Allah Subhanahu wa taala letakkan pada pelaku dosa dan maksiat. Ya. Pelaku dosa dan maksiat. Ya, ini dengan sendirinya ketika dia melanggar, berbuat dosa dan maksiat, ada tergores, sakit. Ya, seperti tergoresnya badan itu, terlukanya badan itu terkena goresan benda tajam. Ya, ada apa yang Allah timpakan pada hati, ya, seseorang akibat dosa dan maksiatnya, melukai, Allah lukai hatinya dengan sebab dosa dan maksiatnya. Kemudian yang kedua, qatul mawat allati biha hayatu wa salahuhu an. Di antara bentuk hukuman bagi hati terhadap pelaku dosa dan maksiat, Allah SWT halangi, Allah tutup, Allah jauhkan dia, Allah jauhkan hatinya pada apa-apa yang akan membawa kepada kebaikan hati tersebut, pada apa yang membawa kehidupan bagi hati tersebut. Ya, ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah SWT. Jadi ini dua bentuk hukuman bagi hati, bagi para pelaku dosa dan maksiat. Bisa berupa luka, rasa sakit yang menimpa pelaku dosa dan maksiat karena dosanya, atau bisa berupa dihalanginya hati itu dari apa-apa yang memang dia butuhkan. Ya, fa idza quti'at anhu hasalalahu addaduha wa uqubatul qalb ashaddul uqubataini wa ya aslu uqubatil abdan. Ya, dan kata Imam Al-Qayyim, kalau seorang dihalangi dari kebutuhan hatinya, maka secara otomatis yang dia dapatkan, yang enggak dia butuhkan oleh hatinya, bahkan menambah mudarat. Kalau dia Allah halangi dari sesuatu yang akan membawa manfaat bagi hatinya, maka dengan sendirinya termasuk bagian dari hukuman ini, justru dia dekat dan terisi hatinya dengan apa-apa yang mudarat bagi hatinya. Dan Al-Imam mengatakan hukuman yang menimpa hati itu lebih berat daripada sekedar menimpa badan. Ya, karena kerusakan hati adalah sumber dari kerusakan badan. Orang yang rusak badannya belum tentu rusak hatinya. Yang rusak hatinya, yang hatinya berada dalam kerusakan, pasti rusak badannya, pasti rusak badannya. Makanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah, nggak heran kalau kita dengar sebagian para praktisi kesehatan dan yang ahli dalam hal ini banyak menyebutkan di antara sebab sakit badan seseorang adalah apa yang ada pada pikiran, pada hati orang tersebut dari keburukan, dari hasad yang dia pelihara, kebencian yang dia pelihara, emosional yang dia tidak kendalikan, yang akhirnya dengan sendirinya merusak badannya. Maka kerusakan hati pokok dasar dan sumber kerusakan badan. Makanya hati rusak itu lebih buruk sebagai hukuman daripada sekedar apa yang menimpa badan. Ya, maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, ini hendaklah menjadi suatu perhatian bagi kita sekalian untuk kita benar-benar bersungguh-sungguh untuk meninggalkan dosa dan maksiat. Ya, karena dosa dan maksiat itu membawa kelemahan badan. Ya, setelah sebelumnya melemahkan hati dan membawa penyakit bagi hati. Melemahkan dan membawa penyakit bagi badan, setelah sebelumnya melemahkan dan membawa penyakit bagi hati. Sebaliknya, ketaatan dan kebaikan menguatkan badan, ya, membaguskan fisik, sebagaimana sebelumnya dia telah membaguskan dan menguatkan hati. Ya. Ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, kata Imam, wa hadhil uqubatu taqwa wa tatazayadu hatta tasri minal qalbi ilal badan. Dan terkadang hukuman yang ditimpakan dari hukuman qadariyah ini kepada badan atau hati itu merambat, bertambah, ya, dan masuk, ya, dari hati ke badan, ya. Seperti juga hukuman badan juga bisa merambat, imbasnya ke hati, ya. Fa idza faraqat an-nafsul badan sara al-hukm muta'alliqan biha. Ya, dan kalau badan ini
ya, kalau nyawa itu sudah lepas dari badan, ya, maka keadaannya jadi berubah. Jadi kalau ketika kita hidup nih, ya, apa yang dirasakan oleh badan merambat ke hati. Tapi kalau nanti setelah seorang wafat atau nyawa sudah hilang, maka apa yang menimpa dari ruh merambat ke badan. Maka ini seperti yang dijelaskan oleh para ulama tentang hukum apa yang beredar dari azab kubur atau nikmatnya. Ya, sehingga dengan hukum ini nggak bisa, walaupun mungkin ada Allah tunjukkan, dan nggak bisa kita saksikan dengan mata kepala. Mana kita gali kembali orang yang dikubur, tubuhnya biasa saja. Ya, yang mendapatkan azab secara langsung adalah ruh, walaupun badan ikut mendapatkannya, merasakannya, karena dia sudah di alam yang lain, alam barzah, beda alam dunia. Hukum asal adalah fisik, tapi fisik itu yang dirasakan merambah ke hati, ke ruh, ya, seperti itu. Ya, nah, sebagai permisalan, ya, perbandingan apa yang dialami ketika kita sedang terjaga dan tidur. Kalau kita terjaga, apa yang kita alami dari luka fisik, akhirnya kan buat hati kita jadi lemah, merasakan sakitnya juga. Tapi kalau tidur, badan kita diam aja, ada di situ, nggak ngapa-ngapain. Tapi roh kita mungkin mimpi buruk atau yang lainnya. Setelah bangun, badan capek. Padahal nggak kemana-mana itu badan. Nah, ini sebagai permisalan. Ini hukum duniawiyah dan hukum barzakh setelah seorang mati. Ya. Nah, ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Nah, fadhaharat uqubatul qalbi hina idzin. Nah, ketika seorang wafat, maka barulah nampak jelas hukuman yang selama ini sesungguhnya sudah dialami oleh hati. Karena ketika dia hidup, tampak lahiriah itu yang terdepan, yang utama, yang terlihat. Tapi kalau dia sudah mati, roh itu yang terdepan. Maka ketika dia sudah mati, barulah nampak luka-luka itu, penyesalan itu dia rasakan, kesempitan itu benar-benar dia rasakan, dan badan ikut serta merasakannya. Kalau di dunia, badan dulu yang merasakan, baru merambat ke hati. Nanti setelah kematian, roh dulu, hati dulu, baru nanti badan ikut terkena. Nah, ketika seorang sudah mati dengan membawa sejumlah dosa-dosanya, barulah nampak jelas apa yang selama ini sesungguhnya sudah dia terkena hukuman dari dampak buruk dosa dan maksiatnya. Wasarat alaniyatan dahira, ya, jadilah hukuman itu nampak jelas. Wahyal musamma bi adabil qabr. Hukuman ini dinamakan dengan adab kubur. Wa nisbatuhu ilal barzakh kanisbati adabil abdan ila hadhid dar. Dan perbandingan atau permisalan hukuman yang ada di kubur itu, ya, ini seperti apa yang terjadi bagi badan ketika di dunia. Di dunia terkena, hati ikut merasakan. Tapi nanti di kubur, roh yang kena, yang mengalaminya langsung, tapi badan mengikuti, ikut merasakan dampaknya. Ya, ini hadirin yang dimuliakan Allah SWT. Jadi jangan merasa aman dari dosa dan maksiat. Kalaupun mungkin itu tidak membuat luka, borok di kulit dan tubuh kita, itu membuat luka dan borok di hati. Kalau tidak kita rasakan sekarang karena kita sudah tenggelam dengan kelalaian, nanti setelah ruh ini berpisah dengan badannya, berada di alam kubur, di alam barzakhnya, barulah luka-luka itu menganga dan terlihat semua. Na'udzubillah, nas'alullah salamata wal afiyah, ya. Kemudian kata Imam Ibnu Qayyim, al-uqubah al-badaniyah dunyawiyah wa ukhrawiyah. Dan hukuman terhadap badan itu sifatnya duniawi dan ukhrawi. Walati alal abdan aidan nau'an. Hukuman yang menimpa badan akibat dampak buruk dosa dan maksiat terbagi menjadi dua. Nau'un fil badan, nau'un fid dunya wa nau'un fil akhirah. Apa yang dia dapatkan di dunia dan apa yang dia dapatkan juga di akhirat, ya. Wa shiddatuha wa dawamuha bihasbi mafasidi ma rutibat alaihi fi syiddah wal khiffah. Berat dan terus-menerus siksa yang dirasakan oleh badannya
tergantung dari keburukan dampak yang terjadi ya dari maksiatnya, berat atau ringannya. Semakin berat dampak buruk dosa dan maksiat, semakin berat juga apa yang akan dikenakan kepada badan dari rasa sakit. Dan begitu juga dawam terus menerus menimpanya ya. Falaisa fid dunya wal akhirah syarrun aslan illa dunub wa uqubatuha. Oleh sebab itu, dengan ini semua, nggak ada di dunia dan di akhirat sesuatu yang lebih buruk, ya, dan sumber keburukan bagi badan, bagi jiwa, bagi diri kecuali dosa. Dosa itu memberi dampak buruk bagi badan, bagi jiwa, bagi hati di dunia dan di akhirat. Ya, fasyarru ismun lidzalika kullih. Dan yang namanya syarr, keburukan, itu menjadi nama buat itu semua. Ya. Wa asluhu min syarrin nafs wa sayyiatil a'mal. Ya, yang namanya syarr, keburukan itu asalnya itu adalah keburukan jiwa ya, dan keburukan amal, keburukan lahir dari perbuatan. Wa humal aslan alladani kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yasta'idu minhuma fi khutbatihi biqaulih wa na'udzubillah min syururi anfusina wa min sayyiat a'malina. Dan semua itu namanya syarr, namanya keburukan. Dan keburukan itu bisa keburukan diri, jiwa, dan keburukan amal perbuatan. Inilah yang Nabi yang mulia SAW minta perlindungan kepada Allah di banyak khutbahnya. Aku berlindung kepada Allah dari keburukan jiwa, keburukan diri, dan keburukan amal perbuatan ya. Keburukan amal perbuatan berasal dari keburukan diri. Tidaklah amal perbuatan itu buruk kecuali bersumber dari dalam diri seseorang yang memang busuk dan buruk. Na'udzubillah. Fa'ada syarr kulluhu ila syarrin nafs. Oleh sebab itu, hadirin yang dimuliakan Allah, semua keburukan kembali kepada apa yang ada pada diri seorang, keburukan jiwanya, keburukan hatinya. Itu sumbernya. Jadi nggak ada dan nggak benar kalau ada orang yang mengatakan nggak apa-apa, yang penting hatinya, kemudian dia tidak melaksanakan perintah, kemudian dia melakukan larangan. Karena kalau hatinya memang baik, pasti outputnya baik. Kalau outputnya buruk, itu sudah memastikan dalamnya buruk. Tidak sebaliknya. Yang outputnya baik, dari lahiriahnya baik, belum tentu memang dalamnya baik. Tapi pasti, kalau dalamnya buruk, outputnya pasti buruk. Sehingga orang nggak bisa mengatakan yang penting hatinya, sedangkan dia dalam keadaan melanggar perintah, melanggar larangan. Ini nggak mungkin. Kalau dalamnya baik, pasti outputnya baik. Walaupun orang yang outputnya baik, nggak bisa memastikan kalau dalamnya baik. Ya, tapi pastinya yang outputnya buruk itu berasal dari dalam yang buruk, jiwa dan hati yang buruk. Ya, makanya kata Imam Al-Qayyim, fa'ada syarr kulluhu ila syarrin nafs. Seluruh keburukan itu kembali kepada keburukan jiwa, keburukan diri, keburukan hati. Fa inna sayyiatil a'mal min furu'ihi wa thamaratihi. Keburukan amal perbuatan itu cabang dan dampak dari keburukan hati dan diri. Wa qad ukhtulifa fi makna qaulih wa min sayyiati a'malina. Hal maknahu as-sayyi' min a'malina fa yakun min babi idhafati naw ila jinsihi wa yakunu bi makna min atau takunu min bayaniyah wa qila ma'nahu min uqubatiha allati tasu wa yakunu taqdir min uqubati a'malina allati tasu'una. Berselisih para ulama, aku berlindung, sabda Nabi, aku berlindung dari keburukan amal perbuatanku. Maksudnya itu meminta perlindungan untuk tidak berbuat amal yang buruk atau meminta perlindungan dari akibat dampak buruk amal yang buruk. Ya, jadi aku berlindung pada Allah dari keburukan amal perbuatanku. Maksudnya adalah meminta perlindungan dari amal yang buruk sehingga tidak melakukannya, atau meminta perlindungan dari dampak buruk amal. Ya, karena amal kita banyak yang buruk, kita meminta perlindungan agar tidak tertimpa dampak buruknya. Ya. Kemudian kata Imam, "Uyurjih hadzal qaul anal isti'adzah takun qad tadammanat jami'a syarr." Tapi secara umum permintaan perlindungan ini masuk ke dalam seluruh perkara, baik
meminta perlindungan agar tidak berbuat buruk atau meminta perlindungan dari dampak buruknya. Sama semuanya, itu termasuk dalam kandungan permintaan permohonan agar kita dijauhkan dari keburukan, ya. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, Al-Imam menjelaskan, fa inna syurural anfusi tastalzimul a'mala sayyi'ah wa hiya tastalzimul uqubati sayyi'ah. Fanabbaha bi syururil anfus ala ma taqtadihi min qubhil a'mal. Waqtafa bi dzikriha min idh huwa aslu thumma dzakara ghayata syarr wa muntahahu wa hiya sayyi'at allati tasu'ul abda min amalihi minal uqubat wal alam. Fatadammanat hadhil isti'adzah asla syarri wa furu'ahu wa ghayatahu wa muqtadah. Ya, jadi ini doa dari Nabi SAW, doa yang sangat bagus sekali, yang memiliki kandungan yang sangat dalam, yaitu permintaan perlindungan seseorang kepada Allah dari sumber keburukan dan dampak buruk dari keburukannya, ya. Dan di antara doa malaikat kepada orang-orang beriman, malaikat mendoakan orang beriman, waqihimus sayyiat. Ya Allah, jaga mereka dari keburukan. Wa man taqis sayyiat yauma idzin faqad rahimtah. Yang engkau jaga dari keburukan saat ini, maka berarti orang itu engkau rahmati. Maka permintaan malaikat agar orang-orang beriman dijaga dari keburukan, masuk di dalamnya adalah permintaan agar orang-orang beriman dijaga dari perbuatan buruk dan akibat dampak buruk perbuatan buruknya. Ya, sama seperti permohonan perlindungan Nabi yang mulia SAW tadi, ya. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, fa in qil, kalau ada yang mengatakan faqad sa'aluhu subhanahu wa ta'ala an yaqiyahum adzabal jahim wa hadha huwa wiqayatul uqubat sayyi'ah, fadalla anal murad bis sayyi'at allati sa'alu wiqayataha al a'malu sayyi'ah wa yakunu alladhi sa'alahu al malaika nadhira ma ista'adha minhu Nabi SAW. Ada yang mengatakan enggak, maksudnya adalah permintaan malaikat agar Allah SWT menjaga dari akibat dampak buruk dosa, ya. Akibat dampak buruk dari dosa, bukan menjaga dari agar tidak berbuat dosa, ya. Jadi ini yang dimaksud. Jadi ada yang menguatkan maksudnya enggak minta perlindungan dari keburukan, maksudnya minta agar kita jangan sampai merasakan dampak buruk daripada keburukan itu, ya. Seperti ini. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka beliau menjelaskan wiqayatu sayyi'at nau'an. Terjaga dari keburukan terbagi menjadi dua. Wiqayatu fi'lihi bitaufiq fala yasdur min, yaitu terjaganya seseorang dari berbuat buruk, ya, sebagai taufik, bimbingan dari Allah kepada orang tersebut sehingga orang itu tidak berbuat buruk, ya. Yang kedua, wiqayatu jazaiha bil maghfirah. Penjagaan berupa penjagaan dari dampak buruk, ya, dampak buruk perbuatan maksiat dengan Allah menganugerahkan ampunan bagi orang tersebut, ya. Maka sesungguhnya ayat dan hadis Nabi SAW tadi terkandung di dalamnya dua hal ini. Ketika kita minta perlindungan kepada Allah dari keburukan, maka itu adalah permintaan agar kita tidak terjerumus dalam keburukan, dan juga permintaan agar kita dijauhkan dari dampak buruk keburukan itu, ya. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, ya, Imam rahimahullah kemudian melebarkan di sini penjelasan tentang permohonan perlindungan dari keburukan ini. Wa ta'ammal ma tadammanahu hadzal khabar 'anil malaika min madhihim bil iman wal 'amali shalih wal ihsan ilal mu'minin bi istighfari lahum wa qaddamu baina yadi istighfarihim wa tawassulahum ila Allah subhanahu bi si'ati ilmi wa si'ati rahmati fa si'atu ilmihi tadamman ilmahu bi dunubihim wa asbabiha wa dha'fihim 'anil ma'siyah wa istila'i aduwwihim wa anfusihim wa hawahum wa tiba'ihim wa ma zuyyina lahum minad dunya wa zinatiha wa ilmihi bihim id ansha'uhum minal ardi wa idhum ajinnatun fi butuni ummahatihim wa ilmuhu asabiq bi annahum la budda an ya'su wa annahu yuhibbul afwa wal maghfirah wa ghayra dhalika min si'ati ilmihi alladhi la yuhitu bihi ahadun siwah. Permintaan malaikat dalam surah Ghafir ini, ya, terdapat
ini penjelasan Allah dalam surat Ghafir, permintaan malaikat bagi orang beriman. Itu terdapat penjelasan yang sangat bagus dijelaskan oleh Imam Al-Qayyim, di mana malaikat meminta agar orang beriman dan beramal saleh dijaga dari keburukan. Ya, kemudian para malaikat menyebutkan Allah yang luas ilmu dan rahmatnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang banyak anugerahnya kepada orang beriman. Ya, nah, Imam mengatakan para malaikat menghadirkan atau menjadikan ilmu Allah dan keluasan rahmatnya ketika dia meminta orang beriman dijauhi dari keburukan. Maka ini menunjukkan bagaimana para malaikat bertawassul, memuji Allah, mendekat kepada Allah SWT sehingga diijabah permintaan mereka dengan memuji Allah pada apa yang menjadi sifat dan nama Allah SWT yang tinggi dan mulia. Khususnya dalam hal ini adalah ilmunya, di mana Allah SWT tentunya dengan ilmunya yang meliputi segala sesuatu, Allah mengetahui dosa-dosa hamba-hambanya, sebab-sebabnya, kelemahan si hamba dalam berbuat dosa, si hamba yang selalu terkalahkan dan dikalahkan hawa nafsunya dan oleh musuhnya, dia dikalahkan hawa nafsunya dan bawaan dirinya untuk berbuat maksiat, dan juga dunia yang menipunya sehingga dia tertipu dengan perhiasan dunia. Dan Allah SWT dengan ilmunya maha tahu manusia yang berasal dari tanah yang penuh dengan kelemahan, berasal dari perut ibunya, dan Allah mengetahui segala sesuatunya sebelum, setelah, dan apa yang akan terjadi. Dan Allah tahu hambanya ini pasti akan bermaksiat kepada Allah SWT, dan Allah mencintai untuk memaafkan dan mengampuni. Ya, semua itu adalah apa yang menjadi keluasan ilmu Allah SWT yang tidak ada satupun yang menandingi Allah SWT di dalamnya. Ya, dan keluasan rahmat Allah pun demikian. Maka para malaikat ya menyebutkan luasnya ilmu dan rahmat Allah SWT di dalamnya terdapat tawassul. Ya, ini pujian kepada Allah SWT untuk diijabahnya doa ini ya dengan memuji Allah pada apa yang menjadi ilmu dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan contoh di antara contoh terbaik untuk kita berdoa kepada Allah. Berdoa dengan kita hadapkan atau dahului doa kita dengan memuja dan memuji Allah pada apa yang menjadi nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ya. Dan kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah juga selanjutnya mengakhiri di bagian ini wal maksud ya. Maksud ini semua bahwasanya dampak buruk dari dosa ada dua ya, dampak buruk syar'i dan dampak buruk qadari. Dampak buruk qadari ada yang menimpa hati atau badan atau kedua-duanya. Dan dampak buruk di barzakh nanti ba'dal maut ya. Ini juga menjadi dampak buruk terutama yang dirasakan oleh hati, ruh yang akan dirasakan oleh badan ya. Belum lagi nanti dampak buruk pada hari pembalasan dikumpulkannya manusia di yaumul qiyamah. Maka yang namanya dosa tidak akan pernah lepas dari ukubah, dari hukuman, dari dampak buruk ya. Tapi karena kebodohan seorang hamba, akhirnya dia tidak sadar karena dia jahil, dia nggak tahu. Ketika dia berbuat dosa, hakikatnya hatinya terluka, badannya terancam ya dengan keburukan-keburukan. Dia nggak sadar, akhirnya dia terus menerus dan tenggelam dalam dosa, naudzubillah. Maka kondisinya orang yang tidak sadar ini seperti orang-orang yang mabuk. Orang yang mabuk yang tidak sadarkan diri. Di mana banyak orang yang mabuk itu dia nggak sadar kalau dia itu sakit. Lihat orang yang mabuk narkoba, minuman-minuman keras. Minuman keras dan narkoba itu kan merusak tubuh, merusak jasad, merusak organ. Tapi karena dia nggak sadar, justru dia merasakan keenakan. Maka beginilah perumpamaan bagi orang yang berbuat dosa, yang hakikatnya dia merusak tubuh, merusak hatinya, merusak badannya. Tapi karena dia lagi mabuk, ya, oleh tipuan dosa dan maksiatnya, akhirnya dia nggak sadar. Nanti kalau dia udah bangun, dan bangunnya itu adalah dengan kematian yang dia alami, maka barulah dia sadar dan benar-benar rasa sakit itu dia alami, dia rasakan. Seperti orang yang mabuk, seperti orang yang
pakai narkoba, lagi bereaksi narkoba atau minuman kerasnya, oh dia seger, dia nggak merasakan apa-apa. Tapi ketika reaksinya sudah hilang, barulah badannya pegel-pegel, badannya sakit, badannya lemah dan seterusnya, ya. Maka ini begitu juga dengan dosa dan maksiat. Hanya saja kita ini jahil, kita ini bodoh, kita nggak ngerti, kita nggak tahu dan nggak sadar, ya. Naudzubillah. Ini semoga kita menjauhkan dari perbuatan dosa dan maksiat, ya. Fatarattubu al-uqubat ala dunub katarattubil ihraq ala nar wal kasr ala al-inkisar wal gharaq ala al-ma wa fasadil badan ala sumum wal amrad al-asbabil jaliyah laha wa qad tuqarinul madarra adz-dzamb wa qad tata'akhkhar anhu imma yasiran wa imma muddatan kama yata'akhkhar al-marad an sababihi wa yuqarin aw yuqarinuh. Kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, ya, dampak buruk dari dosa dan maksiat hakikatnya sebetulnya itu kayak dampak terbakar karena api. Seorang ada api kebakar. Ya seperti itu. Ini dampak atau hubungan sebab akibat yang jelas. Ini bukan hayal. Ini bukan mengada-ngada tapi jelas. Kayak kita ada api, kita letakkan tangan kita ke api itu kan sakit. Ya begitulah. Kebakar. Api itu menyebabkan terbakar. Air menyebabkan tenggelam. Ya, mematahkan, menyebabkan akhirnya patah, ya, badan rusak karena racun. Hukum sebab akibat yang terikat dan jelas, itulah hukum sebab akibat dosa maksiat dengan keburukan, ya. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, akan tetapi terkadang keburukan dari dosa ada yang disegerakan, ada yang enggak. Ada yang disegerakan, ada yang enggak, ya. Ada yang sesaat, sebentar, ada yang lama. Ini sama kayak penyakit. Kayak penyakit. Ada orang dia makan sesuatu yang mungkin mudorot, ada racunnya. Karena tubuhnya mungkin kuat, dia nggak langsung merasakan sakitnya. Nanti dalam jangka waktu yang lama baru dia dapatkan. Begitu juga dengan dosa. Mungkin dia nggak dapatkan saat itu juga, tapi pastinya Allah nggak pernah lupa. Ya, ada yang disegerakan, ada yang berat, ada yang ringan, ada yang lama, ada yang sebentar, ya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, kata Imam, wa katsiran ma yaqa'al ghalat lil abdi fi hadzal maqam. Ini terjadi kekeliruan pada seorang hamba pada hal ini. Mereka nggak sadar akan hal ini. Mereka berbuat dosa dan tidak berpandangan dan tidak merasakan, nggak sadar akan dampak buruknya, ya. Wala yadri, dan dia nggak tahu annahu ya'mal amalahu ala tadrij syai'an fa syai'an. Bahwasanya dosa maksiat yang dilakukan setahap demi setahap, sedikit demi sedikit mendekatkan dia pada dampak buruknya, ya. Sebagaimana racun itu sedikit demi sedikit terus merambah ke dalam tubuh. Ya, walaupun tidak memberikan ada yang tidak memberikan dampak langsung, tapi terus merambah dari mulai ke pembuluh darah, masuk ke dalam darah, akhirnya sampai kepada jantung dan mewafatkan orang yang terkena racun itu, ya. Ada hamba yang memang ketika terkena racun keburu diobati, dia selamat. Yang nggak keburu obati nggak selamat. Maka segera tinggalkan perbuatan dosa dan maksiat sebelum dosa dan maksiat akhirnya nggak bisa diobati lagi, nggak selamat lagi, ya. Ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Kalau nggak selamat ya orang akhirnya binasa. Ini hadirin yang dimuliakan Allah. Pada akhirnya ya Imam memberikan penjelasan, permisalan yang sangat bagus sekali buat kita sekalian, terutama orang-orang yang ingin mengambil pelajaran dan ingin sampai pada kebaikannya. Ya, semoga Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian. InsyaAllah kita lanjutkan lagi di kesempatan yang akan datang. Ya, ini bagian selanjutnya masih berkaitan dengan apa yang Allah secara khusus timpakan bagi hati dari dampak buruk dosa itu. Wallahu ta'ala alam bisawab. InsyaAllah ta'ala. Mungkin ada yang ditanyakan atau ada pertanyaan masuk? Ya. Satu pertanyaan. Masalah dosa tentang kasus korupsi ya. Iya. Korupsi skala besar. Efeknya adalah kan terhadap masyarakat banyak. Nah,
hubungan antara kasus korupsi mega skala besar ini dengan hukum syariat gimana? Kan dampaknya sangat besar sekali. Iya, dampaknya besar. Memang tidak ada hukum secara khusus. Hukum hadnya nggak ada. Karena pengambilan harta ini bukan sarikoh. Karena yang namanya sarikoh itu pencurian adalah mengambil yang bukan haknya dari harta yang berada pada tempat penyimpanan yang benar secara diam-diam, mindik-mindik, ya, dengan perencanaan. Itu yang namanya pencurian, sifat pencurian yang dengan jumlah yang tertentu, yang ada kadarnya itu, ya, minimalnya, ya, sehingga seorang terkena hukum potong tangan. Untuk korupsi memang nggak ada hukuman hadnya, kafarat apalagi. Tapi kalau kita lihat dari segi dampak yang skala besar, ya, segi dampak, bahkan mungkin bisa sampai pada level melebihi sekedar pencurian biasa. Karena kalau pencurian biasanya kan yang dicuri pribadi, tapi ini ternyata yang dirugikan ratusan juta orang, hak orang banyak. Memang gak ada hukuman had tersendiri, itu dikembalikan kepada hakim. Ada namanya hukuman takzir. Kalau si hakim melihat memang dampak buruknya sangat berat, orang ini apalagi gak bisa mengembalikan, atau ada suatu tujuan untuk membuat efek jerah bagi koruptor-koruptor yang lainnya, si hakim bisa beristihad, hukumannya mungkin diperparah, misalnya dengan dipotong silang tangan kanan sama kakinya, walaupun tidak sampai pada pembunuhan, atau mungkin bisa sampai mati, bisa juga. Nah, ini dikembalikan kepada si hakim istihadnya, ya, tentu melihat dari apa yang menjadi nilai-nilai agama dalam menetapkan hukum. Ya, seperti yang kita sudah bahas, agama kalau menetapkan hukuman ini begini, ini begitu, ada nilai di situ. Nah, itu dijadikan tolak ukur untuk kita mengukur hukuman-hukuman yang memang nggak ada ketetapannya secara khusus dalam syariat. Seperti itu, wallahu taala alam bisawab. Ada lagi? Ya, kalau nggak ada, sekira kita cukupkan dulu sampai di sini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.